Mimpi itu ada 3 jenisnya. Farru'ya as-shalihah busyra minallah. Yang pertama adalah ru'ya atau mimpi yang benar, mimpi yang baik. Mimpi yang baik, mimpi mendapatkan kenikmatan, mimpi sesuatu yang tidak pernah terbayangkan tiba-tiba hadir dalam mimpi kita. Ini bagian dari mimpi yang baik. Mimpi yang baik itu apa? Busyra minallah. Mimpi yang baik itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Dan boleh nanti kemudian kita bahkan menafsirkan mimpi tersebut, karena nanti di antara hal yang dilakukan oleh Nabi dan para sahabat pada waktu itu salah satunya adalah menafsirkan mimpi. Dan tentu yang dimaksud mimpi yang boleh ditafsirkan ya mimpi yang as-shalihah, mimpi yang baik ini. Karena ini mimpi yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, wa ru'ya tahzinun minasyaiton. Mimpi yang kedua adalah mimpi yang menyedihkan. Tadi mimpi jatuh dari tempat ketinggian, mimpi masuk ke dalam sungai, mimpi masuk ke dalam sumur, kejebur sumur sampai kelagepan niku termasuk mimpi yang menyedihkan. Dan mimpi yang menyedihkan ini datangnya dari setan. Tadi adabnya enggak boleh diceritakan kepada orang lain. Termasuk di antara adab ketika kita mimpi yang buruk adalah ketika kita bangun langsung minta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala, membaca a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Termasuk nanti kita dianjurkan pada saat bangun itu untuk meludah ke samping kiri 3 kali. Jadi pada saat bangun setelah mimpi buruk itu meludah ke samping kiri sebanyak 3 kali. Para ahli ilmu menyampaikan bahwasanya yang dimaksud dengan meludah 3 kali ke samping kiri itu adalah meludah yang ringan, dengan mengeluarkan udara sekaligus ada sedikit air ludah yang keluar. Hanya saja perlu dijadikan catatan, tentu dianjurkan untuk meludah 3 kali itu ketika tidak ada madharat. Nambutan misalipun tangi-tangi sisih kiwane niki misale rayatanipun nggih terus diidoni tuh ngoten kan. Nah ini kan nanti madharat. Tapi kalau tidak ada madharat maka dianjurkan untuk ini meludah sebanyak 3 kali tadi. Nah ini mimpi yang buruk, mimpi yang menyedihkan, datangnya dari setan dan tidak ada tafsirannya macam-macam. Nah, kadang-kadang ada orang mimpi dicokot ulo. Ini termasuk mimpi yang baik atau mimpi yang menyedihkan ya? Nah, ini kan termasuk mimpi yang buruk, mimpi yang menakutkan. Dikejar binatang buas, sedikit binatang buas, sedikit binatang yang beracun. Termasuk ular itu kan binatang buas kan katanya, atau binatang yang membahayakan. Maka ini termasuk mimpi yang menyedihkan, mimpi yang datangnya dari setan, sehingga tidak perlu ditafsirkan yang macam-macam. Kadang-kadang dipercaya kalau ada orang mimpi dicokot ulo badhe napa terus angsal jodoh nggih. Nah, kalau misalnya pun ingkang mimpi niki nenek-nenek pripun? Atau ingkang sampun sepuh napa badhe angsal jodoh malih. Tapi yang jelas ini bukan tidak ada tafsirannya. Kemudian mimpi yang ketiga Nabi menyebutkan waru ya mimma yuhaddisul mar'u nafsahu. Mimpi yang dikenal dengan mimpi hadisun nafas, hanya keinginan jiwa. Saking penginnya sesuatu, sudah berusaha, sudah bekerja sekuat tenaga, tidak tercapai tujuan atau keinginan tersebut, sampai ke bawah ke alam mimpi. Ini namanya hadisun nafas, hanya mimpi kosong. Orang menyebut sebagai kembange tidur, bunga tidur. Dan ini juga tidak ada maknanya, tidak bisa ditafsirkan macam-macam. Nah, punten misalipun nggih, wonten setunggal tiyang misalipun saben pemilihan jadi caleg ngoten nggih. Saking pengine dados anggota dewan, mboten nate dados ngoten. Tiba-tiba sampai hadir dalam mimpi duduk di kursi dewan. Ini namanya apa? Hadisun nafas. Ini hanya sekedar mimpi kembangnya tidur tadi. Tidak ada tafsirannya macam-macam. Nah,
Maka jamaah dirahmati Allah, poinnya bahwasanya mimpi buruk ketika kita tidur ini juga datangnya dari setan yang menggoda kita supaya kita was-was, supaya kita gelisah, supaya kita ketakutan. Oke, sampai kadang-kadang ngapunten ada saking takutnya tidur itu sampai nggak mau tidur. Nanti kalau tidur khawatir mimpi buruk, ketakutan dan seterusnya. Ini bagian dari was-was syaitan, bagian dari tipu daya setan supaya kemudian setan dianggap sebagai makhluk yang punya kekuatan bisa mempengaruhi manusia.